Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu kitab terpanjang dan yang paling penting yang pernah ditulis oleh seorang pria yang dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Dulunya dia adalah rabi Yahudi yang termasuk dalam kumpulan orang-orang Farisi. Dan dia sangat antusias dan taat terhadap Taurat Musa dan tradisi Israel. Dan dia melihat Yesus dan para pengikutnya sebagai ancaman. Tapi kemudian dia mengalami perjumpaan yang radikal dengan Yesus yang telah bangkit, yang menugaskan dia sebagai seorang rasul, seperti utusan resmi kepada dunia orang-orang non-Yahudi yang disebut bangsa-bangsa lain di Alkitab. Jadi kita sekarang mulai menggunakan nama Romawinya, Paulus. Dia mengadakan perjalanan di seluruh kerajaan Roma pada masa itu untuk memberitakan tentang Raja Yesus yang telah bangkit. Dan kemudian membentuk para pengikutnya menjadi komunitas-komunitas baru yang disebut gereja. Dan sesekali, Paulus menulis surat kepada komunitas-komunitas Yesus yang baru ini untuk membantu mereka menumbuhkan iman mereka atau menjawab berbagai pertanyaan. Dan kitab Roma adalah salah satu dari surat-surat tersebut. Sebenarnya ini ditulis cukup lama sejak ia memulai karirnya. Nah, dari kitab Kisah Para Rasul kita sudah tahu bahwa gereja di Roma telah ada selama beberapa waktu, beranggotakan pengikut Yesus dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Namun pada suatu saat, Kaisar Romawi Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Dan sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi ini termasuk yang mengikut Yesus diizinkan untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja yang telah menjadi sangat non-Yahudi, baik dalam kebiasaan maupun prakteknya, sehingga ini menimbulkan banyak ketegangan. Maka pada masa Paulus, gereja Roma terpecah. Orang-orang tidak setuju tentang cara mengikut Yesus. Mereka memperdebatkan tentang apakah orang Kristen non-Yahudi harus merayakan Sabat atau makan makanan halal atau disunat. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mencapai beberapa hal. Dia ingin gereja yang terpecah ini dipersatukan kembali. Dan tujuan praktisnya adalah dia berharap agar gereja di Roma dapat menjadi landasan bagi misinya untuk melangkah lebih jauh ke barat sampai ke Spanyol. Dan keadaan inilah yang memotivasi Paulus untuk menuliskan penjelasan lengkapnya tentang Injil dan kabar baik yang ia beritakan mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Surat ini dirancang menjadi 4 bagian utama, namun menyatu menjadi sebuah penjabaran Injil yang mengalir panjang. Injil menurut Paulus, pertama-tama mengungkapkan kebenaran Allah yang kemudian juga menciptakan manusia baru yang menggenapi janji Allah kepada Israel. Dan Injil inilah yang akan menyatukan gereja. Dalam video ini, kita hanya akan mengeksplorasi gagasan-gagasan di pasal 1-4. Jadi Paulus membuka dengan memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang ditunjuk oleh Allah untuk menyebarkan Injil tentang Yesus. Bagaimana dia adalah Mesias orang Israel yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai anak Allah, Raja bangsa-bangsa. Dan Yesus sekarang memanggil semua umat manusia untuk berada di bawah pemerintahannya yang penuh kasih. Dan Paulus mengatakan bahwa kabar baik mengenai Raja Yesus ini pertama-tama adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya padanya. Dan yang kedua, kabar baik ini mengungkapkan kebenaran Allah. Nah, kebenaran adalah sebuah kata perjanjian lama yang kaya bagi Paulus. Kata-kata ini menggambarkan karakter Allah yang mana dia selalu menerapkan keadilan, yaitu tentang apa yang benar dan apa yang baik, juga bahwa dia setia dan adil untuk menggenapi janji-janjinya. Dan Paulus mengatakan bahwa kisah Yesus menunjukkan bagaimana Tuhan telah melakukan kedua hal ini. Bagaimana? Pertama-tama, kita melihat Kejadian pasal 3-11 yang diceritakan kembali secara kreatif oleh Paulus. Dia menunjukkan bagaimana seluruh dunia non-Yahudi, semua bangsa, telah terjebak dalam pusaran dosa dan keegoisan. Hati dan pikiran manusia telah rusak, kata Paulus. Kita telah berbalik dari Tuhan untuk menyembah berhala, yang artinya berusaha menemukan makna tertinggi dalam hal-hal yang diciptakan dan kemudian memberikan kesetiaan tertinggi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Hal ini menyebabkan penyimpangan kemanusiaan kita dan perilaku yang merusak. Sehingga yang tertinggal adalah manusia yang dinyatakan bersalah, yang dituntut di hadapan Tuhan yang adil dan benar, yang mengenai hal ini orang Israel mungkin berkata, "Ya, ini adalah hal yang baik bahwa Allah memilih umat kami dari antara bangsa-bangsa. Dia menyelamatkan kami dari perbudakan Mesir, memberikan kami hukum Taurat seperti hari Sabat dan makanan halal dan sunat. Dan ini semua menunjukkan bagaimana kami harus hidup sebagai umat Allah yang kudus." Tapi Paulus berkata, tidak secepat itu. Dia mengingatkan alur cerita Taurat dan kisah perjanjian lama lainnya
yang menunjukkan bahwa Israel hanyalah orang berdosa dan penyembah berhala dan rusak secara moral sama seperti manusia lainnya. Orang Israel sebenarnya lebih bersalah dari orang non-Yahudi, kata Paulus, karena mereka punya hukum Taurat. Seharusnya mereka lebih tahu. Dan Paulus menyimpulkan, semua umat manusia non-Yahudi, orang Israel, terjebak tanpa harapan dan bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi ini bukanlah akhirnya. Kabar baik tentang Yesus adalah tanggapan Tuhan. Daripada menyimpan kesalahan manusia, Yesus datang sebagai Mesias orang Israel untuk mati menggantikan semua orang sebagai korban atas dosa-dosa. Sebagai pengganti kita, Yesus menanggung semua ganjaran yang setimpal dari penderitaan, dosa, dan kematian yang telah kita sebabkan di dunia ini. Dan dia mengalahkan semuanya dengan kebangkitannya atas maut. Hidup kebangkitannya yang baru inilah yang kini ia sediakan bagi yang lain. Yesus telah menjadi diri kita supaya kita bisa menjadi seperti dirinya. Dan Paulus berkata bahwa semua ini adalah cara Tuhan membenarkan orang-orang yang percaya atau beriman kepada Yesus. Nah, pembenaran adalah istilah perjanjian lama lainnya yang kaya menurut Paulus. Dan ini berhubungan dengan kebenaran Allah. Secara harfiah, ini berarti dinyatakan benar. Oleh karena apa yang dilakukan Yesus sebagai ganti kita, maka kita diberi status yang baru di hadapan Allah. Sebagai ganti atas kesalahan kita, Allah menyatakan orang tersebut ada dalam hubungan yang benar dengannya dan diampuni. Pembenaran menghasilkan sebuah keluarga baru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan tempat di antara umat perjanjian Allah. Pembenaran juga menghasilkan masa depan yang baru yang memulai perjalanan hidup yang diubahkan oleh kemurahan Allah. Jadi, semua hal mengenai pembenaran ini adalah karunia Tuhan bagi mereka yang melalui imannya ada di dalam Kristus. Dan ini membawa Paulus ke pasal 4 untuk menggali implikasi-implikasi besar yang dimiliki semua hal ini bagi orang-orang yang dapat menjadi bagian keluarga perjanjian Allah. Dia kembali ke kisah Abraham di Kejadian pasal 15. Sebelum hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, Abraham telah dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari keluarga multi etnis yang besar yang akan menerima berkat Allah. Tapi dia dan istrinya Sarah sudah sangat tua dan mereka tidak pernah dapat memiliki anak. Tetapi Abraham memiliki keyakinan dan kepercayaan radikal terhadap janji Allah. Maka Tuhan menyatakan dia sebagai orang benar. Dan Paulus berkata bahwa sekarang Abraham telah menjadi bapa dari keluarga perjanjian Allah yang baru dan ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Keluarga ini terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki iman dan percaya yang sama terhadap dia, yang menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Yesus Sang Mesias. Jadi mari kita berhenti sejenak dan meringkas gagasan utama Paulus dari pasal 1 hingga 4. Karena ini merupakan dasar untuk memahami keseluruhan surat ini. Semua manusia telah terjebak tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Akan tetapi, penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan orang-orang mencoba menaati hukum Taurat. Melainkan karakter Allah yang benar telah menggerakkan dia untuk menyelamatkan dunia ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia dapat menciptakan keluarga Abraham yang multi etnis ini berdasarkan iman menjadi umat perjanjian baru kepunyaannya. Setelah ini Paulus akan melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana keluarga baru ini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang membawa mereka kepada cara hidup bersama yang sama sekali baru. Tapi semuanya akan berakar dari gagasan-gagasan utama ini yang dijabarkan di dalam pasal 1 hingga pasal 4 dari surat Paulus kepada jemaat di Roma.